Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan mengenai perusahaan Unilever yang beranggotakan saya, Yuniar Tridaya, Natasha Eka Aprilia, Firly Dwi Kusuma Putri, Wandari Ambarwati, dan Alia Alicia Ramadhani. Biodata perusahaan. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di London, Inggris. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia, jika berdasarkan pada besarnya pendapatan pada tahun 2012 di belakang P&G dan Nestle. Unilever juga merupakan produsen olesan makanan seperti margarin terbesar di dunia. Unilever adalah salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi dan saat ini menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Sejarah perusahaan. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, Margarin Uni, dan produsen sabun asal Inggris, Lever Brothers. Selama paruh kedua dari abad ke-20, Unilever secara signifikan berdiversifikasi ke berbagai bidang bisnis dan juga berekspansi ke berbagai negara. Unilever juga membuat beberapa upaya akuisisi, termasuk Lipton, Brooke-Bond, Cheesebrook Pons, Best Food, dan Ben & Jerry, serta Alberto Culver pada dekade 2010-an, di bawah kepemimpinan Paul Polman. Unilever secara perlahan menggeser fokus bisnisnya ke bisnis kesehatan dan kecantikan, dari yang sebelumnya ke bisnis makanan yang menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan. Faktor pendukung perusahaan yang pertama faktor internal, yang kedua faktor pendukung perusahaan yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal perusahaan ini memiliki dua variabel, yakni kelebihan strength dan kekurangan weakness yang terdiri dari organisasi perusahaan dan budaya perusahaan. Kelebihannya yang pertama strategi promosi produk Unilever yang efektif, yang kedua Unilever gencar di misi sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Yang ketiga, Unilever mempunyai moto operasional excellence with no compromise on quality. Operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produk. Yang keempat, pemimpin pasar consumer goods di Indonesia. Yang kelima, memiliki tim yang terdiri dari orang-orang yang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Kekurangannya yang pertama rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Yang kedua jumlah karyawan yang tambun. Yang ketiga birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever di Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Yang keempat lambatnya konsolidasi intern dan pengambilan keputusan, ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk-produk tertentu. Yang kelima mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah. Yang keenam grow omset penjualan di bawah rata-rata industri. Faktor internal dalam organisasi perusahaan, visi dan misi manajemen pegawai. Yang pertama, bekerja untuk membangun masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua, kami membantu orang-orang merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan dengan tren dan pelayanan yang baik bagi mereka dan bagi orang lain. Yang ketiga, kami menjadi sumber inspirasi orang-orang untuk melakukan hal kecil setiap hari yang dapat membuat perbedaan besar bagi dunia. Yang terakhir, kami akan mengembangkan cara baru dalam melakukan bisnis dengan tujuan membesarkan perusahaan kami 2 kali sambil mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini adalah mempunyai tanggung jawab sosial. Unilever Indonesia menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR yang luas. Keempat pilar program kami adalah lingkungan, nutrisi, higien, dan pertanian berkelanjutan. Program CSR termasuk antara lain kampanye cuci tangan dengan sabun atau Lifebuoy, program edukasi kesehatan gigi dan mulut atau Pepsodent, program pelestarian makanan tradisional atau Bango, serta program memerangi kelaparan untuk membantu anak Indonesia yang kekurangan gizi atau Blue Band. Terima kasih.
Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Lingkungan eksternal memiliki dua variabel, yakni peluang atau opportunity dan ancaman atau threats, dan terdiri dari dua bagian, yaitu customer dan distributor. Selanjutnya. Yang pertama ada customer atau konsumen. Kita dapat melihat pengaruh selera masyarakat terhadap jenis output yang dihasilkan pada PT Unilever Indonesia atau PIKA. Selera masyarakatnya berbeda-beda mempengaruhi Sariwangi anak perusahaan PT Unilever Indonesia dengan produk teh dalam menghasilkan jenis barang teh yang akan dipasarkan. Setelah membidik selera teh masyarakat pada umumnya dengan produk teh celup Sariwangi reguler, saat ini Sariwangi membidik selera premium pada customer yang rata-rata kalangannya menengah ke atas dengan mengeluarkan produk Sariwangi Gold Selection.